Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Hari ini jumpa kembali dengan Ustazah Khalif dalam pembelajaran PAI. Untuk hari ini materi kita adalah doa mau makan dan juga doa setelah makan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah hafal? Insya Allah sudah ya. Jika ada yang belum hafal, mari kita belajar bersama-sama. Untuk yang sudah hafal, mari kita hafalkan lagi agar tambah bagus hafalannya ya. Baik anak-anak, langsung saja yuk kita simak video Ustazah berikut. Sebelumnya kita baca doa mau belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana? Apakah kalian hari ini sudah sarapan? Apakah sarapannya lezat hari ini? Semoga anak-anak tetap bersyukur terhadap rezeki dari Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang doa mau makan dan doa setelah makan beserta adab-adabnya. Langkah pertama, kita persiapkan makanannya dulu. Anak-anak, Islam, agama kita itu menganjurkan kita untuk makan makanan yang halal dan bergizi. Halal itu bagaimana Ustazah? Yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal berarti tidak ada larangan untuk dimakan dan baik cara mendapatkannya. Contohnya ini, ada telur dan sayur pakis serta nasi. Pada dasarnya makanan ini halal. Telur ayam halal kan? Sayur pakis halal kan? Beras atau nasi halal juga. Tapi nanti akan menjadi haram jika kita mendapatkannya itu dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jika Ustazah tadi mendapatkannya dengan cara mencuri milik orang lain. Misalkan Ustazah nggak punya beras, terus gimana ini? Ternyata malah mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu menjadi haram makanannya jika ini kita makan. Jadi cara mendapatkannya harus halal, harus yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa makanlah dari semua rizki yang kuberikan yang baik-baik. Yang dimaksud makanan yang baik yaitu harus bergizi, tidak boleh basi, dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ketika anak-anak makan nasi kan awalnya halal ya, dan baik gitu. Ketika anak-anak memakan nasi yang sudah basi, jadinya itu bukan makanan yang baik, justru berbahaya. Termasuk juga makanan yang kadaluarsa. Anak-anak pernah nggak membeli makanan yang kemasan itu, kemudian anak-anak melihat ada tulisan EXP, itu adalah singkatan dari expired gitu ya, ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Jika anak-anak membeli kemudian ternyata sudah lewat tanggal itu, berarti tidak boleh dimakan lagi karena bisa berbahaya. Kemudian bergizi artinya mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya tadi ya, telur, sumber protein hewani yang berguna untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Kemudian ada sayur pakis tadi ya. Sayur itu mengandung banyak vitamin dan mineral. Kemudian ada nasi. Nasi ini mengandung karbohidrat. Untuk apa Ustazah? Untuk sumber tenaga di dalam tubuh kita, agar kita kalau mau beribadah itu kuat, tidak lemes-lemes gitu ya. Kenapa sih Ustazah kok harus halal? Iya anak-anak, kalau kita halal, makanannya itu akan bermanfaat di dalam tubuh kita karena Allah ridho, Allah rela. Jadi membuat badan kita sehat, berkah gitu ya. Kalau makanannya halal,
kita akan belajar itu dengan mudah anak-anak. Kalau kita makan makanan yang haram, itu akan menghambat kerja otak kita. Akhirnya kalau belajar menjadi tidak cepat, bisa berdampak buruk kepada tubuh kita dan juga dosa, ya kan? Apakah anak-anak mau memakan makanan yang haram? Makanan yang haram contohnya apa? Daging babi, ayo. Ternyata apa yang diharamkan oleh Allah itu memang ada pesan Allah di situ bahwa ada yang berbahaya untuk manusia. Makanya Allah melarang kita untuk memakannya. Adab makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama, mencuci tangan. Kemudian peralatannya juga harus bersih, harus dicuci dulu. Sendoknya juga harus dicuci dulu. Meskipun kita pakai sendok, kita juga harus mencuci tangan, karena kita nggak tahu kan kalau tangan kita kotor. Misalkan megang sendok gini, ternyata kotorannya jatuh ke bawah mengenai makanan kita. Cucinya pakai sabun, jangan cuman cik gitu, kemudian udah langsung ambil. Akan berbahaya juga, bisa menyebabkan penyakit, karena kita nggak tahu kan kalau jari kita ini ternyata banyak bakterinya, kumannya gitu ya. Itu membaca doa mau makan. Ikuti ustazah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalam rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin. Langkah selanjutnya adalah kita minum air putih dulu. Ketika perut kita kosong, biar tidak kaget, kita minum air putih dulu ya. Sedikit saja. Dan anak-anak, air putih ini lebih baik dan lebih sehat daripada minuman kemasan seperti teh gelas, teh botol, teh yang beli-beli gitu loh, yang jadi gitu. Itu kalau anak-anak terlalu sering minum itu akan sangat berbahaya. Anak-anak akan menyebabkan penyakit yang mematikan, termasuk es krim. Kemudian yang minuman yang manis-manis gitu loh. Kalau ustazah selalu terbiasa minum air putih kemanapun membawa, juga bawa botol gitu isinya air putih, air mineral gitu ya. Kalau kita keseringan minum manis, itu akan berdampak buruk kepada tubuh kita. Jadi mulai sekarang anak-anak yang suka minuman manis harus dikurangi. Apalagi setelah makan seperti ini harus dipersiapkan air mineralnya gini. Ini jauh lebih sehat. Pernah suatu ketika ustazah mendengar ada berita anak kecil itu kena penyakit kencing manis, padahal penyakit itu adalah penyakit untuk orang yang seharusnya ya, kalau dulu tuh orang yang sudah tua kemudian sering minum minuman manis. Tapi ternyata akhir-akhir ini justru malah anak kecil itu banyak yang terkena kencing manis. Itu berbahaya anak-anak. Tidak boleh ya, anak-anak harus menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jangan banyak beli minuman kemasan. Selain itu juga bikin boros. Kalau sesekali boleh lah ya, misalkan seminggu 1 atau 2 kali. Kalau setiap hari, ayo sini belajar, nggak mau. Aku kalau nggak dikasih minuman manis itu aku nggak mau. Nah itu malah berbahaya loh ya. Dijaga ya anak-anak badannya, kita menyayangi badan kita sendiri. Kemudian kenapa sih kita harus membaca basmalah dulu ketika mau makan? Karena ternyata anak-anak, setan itu juga menemani kita makan. Apakah anak-anak mau berbagi makanan dengan setan? Sehingga yang gemuk dia, akhirnya dia kuat, bisa menggoda kalian dengan semangat.
Nah, jika anak-anak mau makannya berdoa dulu, setannya langsung pergi, langsung panas gitu ya. Langsung tidak kebagian, tidak akan berani memakan makanan yang kalian makan. Ustazah nggak mau berbagi makanan dengan setan. Kita loh sudah mempersiapkan dengan susah payah, masa mau berbagi dengan setan? Ya, mau berbagi dengan setan? Jangan ya, sebaiknya kita bagi makanannya dengan teman-teman kita. Kemudian ada lagi anak-anak makan itu sebaiknya bersama-sama. Misalkan anak-anak di keluarga gitu ya, sarapan bersama. Nah, itu ada ayah, bunda, adik, nenek, kakek, atau keluarga yang lainnya. Itu lebih baik daripada makan sendirian. Untuk selanjutnya, makan dengan tangan kanan. Ya, boleh pakai sendok atau tangan. Kemudian memakan makanan yang terdekat. Misal ya, di meja ini ada banyak makanan. Ini ada di sini ada ayam, di sini ada sosis, di situ ada bakso, situ ada sayur, situ ada cumi-cumi. Ternyata anak-anak pengen cumi-cumi yang ada di sana, tidak perlu mengambilnya ya anak-anak, silahkan yang terdekat dengan kalian. Hal ini bukan ustazah loh yang membuat peraturannya ya, tapi ini adalah anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk adab selanjutnya yaitu mulai makan dari pinggir piring. Jadi dari pinggir sini ya anak-anak ya, tidak dari tengah-tengahnya. Kenapa ustazah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, keberkahan itu turun di tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir piring dan janganlah memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adab selanjutnya adalah tenang, perlahan-lahan, dan tidak terburu-buru. Jadi makannya itu pelan-pelan aja. Tapi juga jangan terlalu pelan ya anak-anak ya. Kalau terlalu pelan nanti tuh nggak enak makanannya gitu ya. Kalau terburu-buru nanti juga akan merusak organ dalam tubuh kita. Anak-anak pernah melihat apa ya di YouTube itu ada kayak lomba makan gitu loh, makan cepet-cepetan gitu, langsung mie gitu, cepet gitu. Kalau kayak gitu kan juga merusak bagian dalam tubuh kita ya kan. Kemudian makan sambil duduk seperti ustazah ini ya, makan sambil duduk, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Seperti ustazah juga secukupnya aja. Ini tidak boleh berlebih-lebihan. Wah, ini mumpung enak, ini aku makannya banyak aja. Nah, itu tidak boleh ya, nanti perutnya kaget malah jadi sakit perut. Kemudian makan menggunakan 3 jari begini ya, gitu. Kalau anak-anak pengen pakai sendok juga tidak apa-apa. Untuk apa sih makan 3 jari itu? Biar sedikit-sedikit gitu loh makanannya, tidak sampai muncung-muncung gitu. Kemudian memperbanyak teman ketika makan. Seperti yang ustazah katakan tadi, sebisa mungkin anak-anak makan bersama keluarga. Jika mau di sekolah juga makan bersama teman-teman, kemudian berbagi, itu juga lebih baik daripada makan sendirian. Nah anak-anak, itu tadi ada makan ala Rasulullah. Untuk selanjutnya adalah larangan ketika makan dan minum. Dan ternyata makan dan minum itu juga ada larangannya loh anak-anak. Yang pertama, hal-hal yang tidak boleh dilakukan kita sebagai umat muslim ketika makan ya, yaitu mencela makanan. Mencela itu apa sih ustazah? Mencela itu menjelekkan, ngelok nih. Iya, apaan sih makanan kayak gini, aku gak suka. Aduh, aku gak mau deh kayak gitu. Itu namanya mencela makanan, tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya. Apabila tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh anak-anak nggak mau, nggak enak itu, nggak mau gitu. Seperti kata Rasulullah tadi, tidak boleh mencela makanan. Ketika lauknya tidak enak, anak-anak tidak mau makan, justru malah menjelekkan makanannya. Itu
kurang baik ya, bukan akhlak muslim yang baik. Untuk yang kedua, larangannya adalah makan sambil bersandar. Bersandar itu apa sih Ustazah? Seperti ini ya. Tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya meniup makanan dan minuman. Misalkan anak-anak mau makan ternyata nasinya masih panas, karena buru-buru selak lapar gitu ya, langsung aja ditiup-tiup gitu, padahal itu berbahaya ya, karena di dalam tubuh kita ini pasti ada penyakitnya gitu loh. Jadi apalagi ketika anak-anak batuk atau pilek atau punya penyakit lain yang anak-anak tuh belum tahu, kalau makanannya ditiup-tiup nanti menjadi beracun tambahan anak-anak gitu ya. Apalagi kalau anak-anak melihat ketika ada orang dewasa menyuapi adik kalian atau menyuapi anak kecil gitu, makanannya pasti kan ada ya yang sambil ditiup gitu, padahal itu berbahaya. Bisa jadi orang tadi punya penyakit kemudian menularkan ke anak kecil itu. Jadi anak-anak bisa mengingatkannya ya, tidak boleh, harus bersabar dulu. Gimana Ustazah caranya, aku kan selak lapar. Nah, bisa diler atau ditipis-tipis gitu, kemudian dikipasi, jangan ditiup. Kemudian makan sambil berdiri. Insya Allah anak-anak kelas 2 tidak ada ya yang makan sambil berdiri atau berlari. Kalau masih ada, maka ini Ustazah ingatkan, itu kesehatanmu loh, dijaga ya. Dan diingat-ingat selalu pesan Ustazah ya, menggunakan piring dan tempat yang terbuat dari emas atau perak. Ada yang punya piring emas, ada yang punya piring perak, atau sendoknya atau gelasnya. Nah, itu ternyata tidak boleh anak-anak. Kemudian selanjutnya makan terlalu kenyang. Umpamanya ini Ustazah sudah selesai makan ya, kita berdoa selesai makan ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum dan telah menjadikan kami golongan orang-orang Islam. Amin. Baik, begitu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari pelajaran PAI kita pada hari ini. Dan untuk tugasnya yaitu anak-anak mempraktekkan di rumah, tidak perlu di video atau di voice note ya. Cukup mempraktekkan saja apa yang sudah Ustazah infokan tadi, yaitu adab-adabnya bagaimana, kemudian doanya bagaimana, dan itu dilakukan. Kemudian anak-anak cukup lapor kepada wali kelasnya dengan mencentang, misalkan sudah sesuai adab makan, doa selesai makan, dicentang gitu ya, lapor kepada wali kelas kalian masing-masing. Baik, begitu saja dari Ustazah Kholif. Mohon maaf bila Ustazah ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya, setelah selesai makan ambil tisu.